Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Baiklah, masih bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah, dan masih bersama kami dan didukung oleh BRI Syariah bersama Wujudkan Harapan Bersama. Iya. Yang di sini ada yang mau umroh, Bu? Mau mangkonyo buat tabungan di BRI Syariah ya. Baik, di segmen kedua ini kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini. Kami beri kesempatan terlebih dahulu untuk yang paling ujung sebelah sana. Silakan Ibu, pertanyaannya. Silakan Ibu. Yang ingin bertanya tadi? Ya, dari silakan berdiri Ibu. Si Jinjang. Si Jinjang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irdawati dari BKMT RT 4 Kelurahan Sejinjang, Jambi Timur. Indahwati. Silakan Ibu. Yang akan saya tanyakan dua macam. Pertama, semacam Ibu yang macam-macam. Pertama, bagaimana caranya supaya kita selalu tawakal? Karena dalam hidup ini kadang-kadang susah sekali mengendalikan diri dan mengendalikan emosi, sehingga jarang sekali dalam hidup ini terasa tenang dan berkah. Iya. Pertanyaan kedua, dikebat be emosinya, Bu. Iya. Jangan kemana-mana. Pertanyaan kedua, mohon penjelasan tentang tabungan umroh. Sedangkan di dalam rukun Islam, rukun Islam yang kelima naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, di sini disuruh nabung atau berutang kita pergi haji sebelum kita lunas membayar. Bagaimana penjelasannya menurut Islam? Iya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hebat nih pertanyaan ini. Tapi ada jawabannya ya? Ada. Silakan Ibu dari Ulu Gedong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Umiati dari BKMT Ulu Gedong Seberang Kota Jambi. Yang saya mau tanyakan begini Ustadz, permasalahannya di BKMT rumah saya tempat kata baca yasinnya di rumah saya, dan turun-turun ke kemana-mana tidak Ustadz. Ngirimnya ke orang lain jam tuh. Yang saya tanyakan, sudah kami baca yasin tuh, sudah tuh kami ngerumpi. Nah itu jadi tentang masalah keberkahan yang saya tanyakan Ustadz, di mana letak berkahnya? Sudah kami baca yasin tadi, kami ngerumpi pula. Ngumpi tuh ngumpi apa Bu? Positif apa negatif? Basing lah, yang positif politik. Ada, yang negatif ada. Apalagi sama nasab nih. Oh iyalah. Ada lagi? Sekian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya biasalah gawe ibu-ibu kan nyemtuh. Iya, kalau enggak ngerumpi sakit perut. Silakan tadi Bu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Ustadz. Nama saya Nelly Arif dari Ibu Nelly. Iya, Ibu Nelly. Dari BKMT Permata Desa Mendalo Indah. Pertanyaan saya berkaitan dengan keberkahan hidup. Ketika seseorang meninggal, ketika kita lihat sebelum meninggalnya silaturahminya bagus, namun berapa bulan atau berapa lama sebelum meninggal dia mengalami sakit sehingga terputuslah mungkin silaturahmi dengan rekan-rekannya. Ketika meninggal sedikit yang datang. Nah, apakah itu bisa dijadikan petanda hidup orang ini tidak berkah atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Oke, silakan Bu. Ninggal. Ya, oke. Satu yang- pertanyaan lagi nanti. Silakan Ibu. Terima kasih. Ada Iya. catatan juga ya. Iya. Luar biasa. Assalamualaikum Foto warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnah dari BKMT Kecamatan Jambi Selatan. Silakan Ibu Iya, Bu. Hasna. Yang saya tanyakan di sini Pak Ustaz, Iya. yang berhubungan dengan materi kita yaitu hidup berkah. Iya. Nah, hidup berkah ini Lupa. Nyata nih. jadi orang yang berhubungan dengan materi kita, yaitu supaya hidup kita berkah. Sudah didoakan oleh teman kita supaya hidup kita hidup sakinah, mawaddah warahmah. Iya. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini, apa saja tugas daripada istri sebagai istri dan tugas daripada suami. Nah, yang kedua, apa tadi Pak? Kita berdoa, Berdoa. ya. Kita selalu berdoa supaya cepat dijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada syaratnya. Apa Ya, caranya apa tuh? saja syaratnya supaya iya. diterima. Oke. Itu. Yang ketiga, Namu pula. 3 kali namu ya. mungkin ada berhubungan dengan hidup berkah tadi. Ya. Jadi orang beriman itu mungkin ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaratnya dikit Bu. Penting hidup sehat, punya akal sehat. Silakan Ustadz dijawab pertanyaan Ya, tadi. ada 4 pertanyaan dari Ibu BKMT yang ada di studio kita. Yang mau bertanya dari televisi silakan masuk ke Jambi TV kita, insya Allah. Masuk TV Pak? Tidak masuknya Nah, tuh, masuknya. sudah hadir ke Siko. Iya. Bu Indawati dari Jambi Timur, subhanallah. Gimana cara kita supaya hidup tawakal? Karena memang orang beriman itu dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-13. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah, orang-orang beriman itu bertawakal. Berarti tawakal itu sifatnya orang beriman. Nah pertanyaannya Ustadz, bagaimana supaya kita tawakal? Kalau ingin tawakal berarti harus punya iman yang mantap. Bagaimana mungkin kita bisa tawakal sempurna kalau iman kita masih setengah-setengah? Ya, masih setengah-setengah. Tetangga sebelah mati, takut dia mati. Padahal kenapa mesti kita takut mati? Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita pasti akan merasakan kematian. Tidak perlu takut. Yang kita takut adalah kalau aku mati tidak bawa amal. Kan begitu. Kalau iman kita kurang mantap, iman kita kurang baik, iman kita kurang sempurna, kita ingin tawakal bagus, susah. Karena tawakal itu kalau bahasa sufinya konsep mentok. Apa maksudnya Ustadz konsep mentok? Kami tahu mentok itu tidak ada lagi jalan. Iya Bu. Ya, tawakal itu artinya kita sudah berbuat maksimal. Rasanya sudah kita gawe galau apa yang diminta oleh Allah. Sholat 5 waktu sudah, ngaji sudah, sedekah sudah, ini sudah, itu sudah. Kok belum? Tawakalnya hilang. Tawakalnya hilang. Karena justru itulah mungkin yang membuat kita dekat dengan Allah. Tidak usah dipikirkan, tetap husnuzon. Aku sudah sholat ya Allah, aku sudah zakat ya Allah, aku sudah puasa ya Allah, aku sudah umroh ya Allah. Mungkin apa yang kulakukan belum maksimal, aku akan terus melakukan yang terbaik kepadamu ya Allah. Aku tahu aku manusia biasa hanya bisa berencana, ketentuan ada di tanganmu. Insya Allah. Makanya harus tawakal. Maka dari itu tawakal kunci untuk mencapai sebuah kesuksesan hidup. Ya, sebab kita ini kebanyakan, Ibu ya, kebanyakan kita anggap lah kita gawe galo, ngapo dak do dapat apa yang kita punya. Ngapo dak do dapat apa yang kita inginkan. Kita pengen kayo, siang malam kita bekerja. Semayang kita gawe itu gawe, tapi kok belum kayo. Nah, itu tawakalnya hilang tuh, Bu. Tawakalnya hilang itu. Atau mungkin barangkali saya ini sudah berusaha maksimal. Pening aku. Berarti hilang tawakalnya, itu imannya tidak mantap. Maka untuk memantapkan tawakal, iman, Islam, ihsan kita disempurnakan. Iman yaitu keyakinan kita dengan rukun iman yang 6 itu. Islam itu kita sempurnakan dengan rukun Islam kita yang 5 itu. Ihsan kita sempurnakan dengan kun ka'annaka tarahu wa in lam yakun yarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah kita melihat Allah dalam setiap perbuatan kita. Kita tahu kita berbuat karena Allah melihat dan mengontrol kita. Kalaupun tidak barangkali ya kita melihat Allah, kalaupun tidak barangkali Allah yang melihat kita, insya Allah. Gitu ya. Jadi senantiasa ada hadir Allah dalam hidup kita.
kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Allah senantiasa menjadi kontroler yang melihat apa yang kita lakukan, yang memantau apa yang kita laksanakan, sehingga kita semangat dalam setiap perbuatan kita, insya Allah. Ustadz, katanya kalau berangkat umroh dan haji itu untuk orang yang mampu. Ya dah. Ya kalau misalnya lo mampu, ngapa dipaksa naik haji, ngutang-ngutang dulu di bank dan segala macam. Ya ibu, ya memang dalam Al-Quran Allah firmankan wa atimul hajja wal umrata lillah, haji dan umroh penuhkanlah dengan sempurna. Kemudian di lain ayat juga manistato'a ilaihi sabila, bahwa haji itu hanyalah untuk mereka yang mampu dalam perjalanannya. Mampu di sini tidak berarti harus mengumpulkan duit banyak baru berangkat, dah. Mampu adalah dia mampu secara jasmani, mampu secara rohani. Ada orang yang kerjanya kontraktor, sehari dia dapat 100 juta, ya sudah 10 tahun tidak berangkat haji sampai mati. Aduh, ibu ya, tanahnya berhektar-hektar sampai ujung dekat mati tidak ada berangkat haji. Ada tukang sayur, subhanallah, 10 tahun dia kumpulkan uang, rumahnya belum dia rehab, ya tambahan rumah pun belum terjadi, ternyata alhamdulillah tahun ini dia berangkat haji. Alhamdulillah. Jadi ternyata berangkat haji bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang yang mampu. Mampu tidak haknya orang kaya, orang miskin juga mampu. Ya, mampu tanda kutip ibu ya, mampu artinya mampu jasmani dan mampu rohani. Maka salah satu tawakalnya barangkali ibu ya, kalau ada duitnya setiap hari kerja, walaupun hanya jualan di angso 2, di angso 3, di angso 4 misalnya ya, walaupun hanya jualan di situ mungkin keuntungan cuman ya Ustadz dapatnya 150 untuk disimpan makan anak misalnya, 50 ya mungkin datang ke BRI Syariah Jelutung, kan begitu gitu, Ustadz, ya. Nyimpan setiap hari. Kalau misalnya malu tiap hari 50.000 Pak Ustadz, karena beliau menerima itu biasanya ya seminggu sekali, 7 hari kali 50 berapa itu Bu? 3,5 store per minggu. Mudah-mudahan tanpa kita sadari sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit insya Allah. Ya, awal buka tabung haji dulu, lama-lama nanti dapat porsi insya Allah. Kalau sudah dapat porsi tinggal tunggu waktu berangkatnya. Alhamdulillah. Begitu Bu caranya. Jadi bukan masalah mampu tidak mampu. Ya, walaupun bagaimana keadaannya usahakan. Ya, karena dalam pepatah Arab itu mansaro ala darbi wasala. Siapa yang berjalan pada jalannya dan dia kuat motivasi pada jalan itu, tidak ada kata mustahil, pasti dia mampu sampai ke tempat itu. Insya Allah. Ini dah Ustadz, kami kok nak berangkat haji lo juga ada panggilan sampai saat ini. Nunggu panggilan model apa? Panggilan itu dimulai dari diri kita. Macam mana nak dipanggil kalau belum ada namanya? Kan begitu. Maka cara untuk mendapatkan panggilan pastikan terus kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Sebab kita ini kadang-kadang ada kemauan tapi jarang berjalan dalam kemauan itu. Saya yakin kalau ditanya galau-galau di studio kita dan juga di rumah pengen semuanya naik haji, tetapi sampai hari ini belum pernah daftar. Sampai hari ini belum pernah daftar. Setiap ada duit habis untuk belikan motor anaknya, padahal masih SMP. Masih SMP Bu, emaknya tuh rumah habis tidur. Jadilah ibu yang baik, padek motor ngantar anak pergi sekolah. Biarlah suami pergi ke kantor. Kalau misalnya istrinya udah ada kerja kontrak, pagi tidur lah, biarlah kau belilah motor dewek berjalan. Kan begitu, padahal mungkin barangkali bisa dilakukan cara yang lebih baik insya Allah. Jadi ibu betul, haji itu memang untuk orang yang mampu, ya, bukan untuk orang kaya. Mampu itu tidak hanya untuk orang miskin, tidak hanya haknya orang kaya, tapi juga bisa mereka tanda kutip miskin tapi mau berusaha. Ya, sebab miskin itu kan status Bu, kadang-kadang orang sebut. Tapi tidak berarti orang itu akan miskin terus. Bisa saja dia memperkaya dirinya dengan cara selalu berusaha, berbuat dan bekerja insya Allah. Berikutnya Ibu Hajah Umiati dari seberang. Ustadz, baca Yasin di rumah terus lah. Habis makan tuh, habis Yasinan ngerumpi. Udah pakai makan lagi Bu ya? Udah lagi. Makan kalau. Bagaimana Ustadz? Nah itu yang sebut kalau merumpi tanda kutip Ibu ya, ceritanya cerita baik tidak ada masalah. Tapi kalau ceritanya buruk itu yang penuh masalah. Makanya dalam Al-Quran ya, fala tatanajau bil itsmi wal udwan. Tapi disuruhnya tanajau bil birri wat taqwa. Kalau kita mungkin mau cerita-cerita biasalah ibu-ibu memang gawenya model itu. Kalau dak ada ngerumpi ning pala
Ning pala kayaknya ada yang kurang gitu deh. Maka pastikan rumpinya itu rumpi Al-Quran, pastikan rumpinya itu rumpi kebaikan. Maka dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah itu ayat ke-12 begitu. Iza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan. Apabila Anda merumpi bisik-bisik cerita-cerita, jangan cerita tentang dosa, jangan cerita tentang keburukan, jangan cerita tentang permusuhan, apalagi cerita politik, jangan. Iya. Ustaz, tapi orang politik masuk. Biarlah, yang penting kita tetap warna berbeda tapi dalam pengajian kita sama. Jangan pula gara-gara satu pengajian, wah mulai terpisah-pisah, besok pecah lagi. Ada pengajian A, ada pengajian B karena politik. Wah, jangan. Kita tetap satu warna, yakni warna kebaikan dan warna pengajian, insya Allah. Ya, ini Ibu Ketua BKMT Kota kita ada. Juga saya sampaikan begitu. Kebetulan saya di Dewan Pakar Kota Jambi untuk BKMT, sampaikan bahwa kita berada dimanapun, insya Allah. Karena kita tahu posisinya adalah mari kita memberikan kebaikan pada orang lain selama orang itu mau memberikan kebaikan untuk kita semua, insya Allah. Gitu Bu ya. Jadi bolehlah merumpi, tanda kutip, merumpilah bil birri wat taqwa. Ya, karena ibu-ibu kan suka cerita yang baik. Ya, cerita yang bagus, artinya alhamdulillah ya. Di mana anak kau tuh ngajinya? Oh iya, dia ngaji di masjid. Di mana anak kau tempat Ustaz Hasbullah dia ngaji? Kan begitu enak. Dia enak hafal sudah juz amma segala macam. Alhamdulillah kan enak cerita begitu Bu ya. Jangan pula tengok Ustaz cekok tuh pendek orang juga. Tam lagi kelam. Bu. Jangan Bu ya. Tidak boleh Bu ya. Walaupun hitam pendek gemuk tapi sudah laku Bu. Iya. Cerita. Yang berikutnya ada Ibu Nelly dari Mendalo, Ibu Indah. Nelly. Ya, di sampingnya Mendalo tidak indah. Saya ini Bu. Ustadz, seorang meninggal. Ya, silaturahimnya baik, bagus, cuman dia sakit lamo. Ya, tahu-taunya meninggal sehingga yang datang sedikit. Adakah itu pertanda bahwa dia tidak bagus matinya? Ibu, kesian kalau orang yang mati di kebun dewean dia lagi kerja mendadak, berarti dia tidak baik orangnya. Atau mungkin orang yang jatuh pesawat itu sampai hari ini ada yang tidak ditemukan, tidak ada yang datang nengok dia. Apakah berarti bahwa dia meninggal buruk? Tidak Ibu ya, itu berarti bahwa Allah sayang dengannya. Masalah orang hadir banyak itu tergantung, biasanya kalau yang paling pada SMS itu paling banyak yang datang. Iya Bu. Iya Bapak. Apalagi kalau yang meninggal tanda kutip pejabat, berlambun berderet kata sambutan. Kata sambutan. Bukan kata sambutan, orangnya datang Ustaz. Apa? Orangnya datang. Ungkapan. Maka dulu pernah ada satu, maaf ya, mudah-mudahan para pejabat kita mendengar. Ada pernah saya bilang, ucapan-ucapan ini tidak sama sekali sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik ucapan itu diganti dengan kata, atas nama ini kami berikan ke panti ini atas nama bapak ini. Selesai. Satu ucapan itu 500.000 Bu, cempat 500 kalau tidak salah yang ukuran kecil ini. Iya, 3,5 Pak. 3,5 ya, itu kira-kira. Kalau andai kata ada 1.000 ucapan diuangkan, kasih Jambi TV melalui UJ kita kasih kepada orang miskin, yakin nambah tiket surga bagi orang yang meninggal. Ya, kalau sebab sekedar ucapan, ndak ada sampai yang ada habis itu diambil sama tukang pekarang bunga itulah. Bebalik, ndak ada untungnya Ibu. Ya, karena yang penting kita mendoakan bukan dengan kata itu, tetapi penting yang untung itu adalah mereka yang punya karangan bunga. Ya, tidak sama sekali dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa yang sering saya sampaikan tidak berarti orangnya sedikit, dak. Ya, sebab ada ulama besar juga meninggal yang datang hanya beberapa orang. Kenapa? Ya mungkin ya udah ada punya SMS kawan, telepon ndak do. Ndak tahu gitu. Ndak tahu. Kadang-kadang, oh yonian apa? Ada orang terkejut yang meninggal. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi memang orang-orang yang banyak hadir kepadanya pertanda orang itu baik, insya Allah. Semoga Allah memberkati kita dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk itu. Karena memang kuncinya biasanya kalau orang baik tidak perlu di SMS. Kalau dia dipanggil Allah pasti akan terdetik dalam hatinya untuk datang kepada kita. Karena memang sudah janji Allah, janji Allah dan Rasulnya, orang yang rajin sholat, menyolatkan jenazah dan juga membimbing mengurus jenazah, nanti kelak pun dia akan segera dan banyak yang mengurusnya, insya Allah. Iya. Dan yang terakhir nih kita jawab.
Oke, silakan. Kita jawab. Yang terakhir Ibu Hasna. Ustadz, supaya hidup berkah dengan keluarga samara bagaimana? Yang jelas sakinah mawaddah warahmah yang buat kita. Kalau ingin keluarga samara, sakinah mawaddah warahmah penuh dengan berkah, kuncinya 3. Ya, yang pertama adalah harus kita tanamkan iman yang mantap, ya, sabar yang sempurna. Karena dalam perjalanan pernikahan banyak sekali ujian dan masalah. Ya, apalagi pengantin baru, Bu. Kalau dulu ibu-ibu udah ada banyak masalahnya, HP lumado, BBM lumado, Facebook belum ada, Twitter lumado, pacebok, segala macam lumado, Bu. Lumado. Kini lah banyak. Masalah dikit SMS dengan dia, masalah dikit ngomong dengan dia. Ya, sehingga suami itu seolah-olah jadi tumpuan SMS-nya ke orang lain. Benci dengan suamiku, jahat nian. Kawannya bilang, karungi be suami kau tuh. Di apa namanya tuh? Di Facebooknya tuh, di Facebook. Pacebok tadi ya. Pacebok tadi. Ya, jadi jangan pastikan itu masalah. Maka dari itu harus sabar. Sabar bersama mencapai sebuah keluarga yang sakinah. Yang kedua, ikhlas. Menjalankan keluarga dengan ikhlas. Sebab berapa banyak orang yang menjalankan keluarga tidak ikhlas. Nikah memang dengan suaminya tapi hati masih dengan si dia. Oh, enggak ikhlas itu. Ya ada tuh. Ada. Aku tuh sebenarnya, Bang. Ada. Dulu sebenarnya aku sesungguhnya bahwasanya itu. Sehingga keluarga itu tidak tenang. Nauzubillah, ya. Tidak ikhlas, pasti akan hancur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Itu tadi ya, menyerahkan diri kepada Allah. Itu kuncinya. Kemudian supaya doa dapat diijabah, yang jelas kita senantiasa dekat dengan Allah, menyebut namanya dan ikhlas. Jangan sampai padek minta tapi tidak menjalankan perintahnya. Dan yang terakhir, jadi orang beriman tuh syaratnya gimana, Ustadz? Tidak ada banyak syaratnya, dak, Bu. Yang penting ada kemauan, keikhlasan dalam beribadah, kesempurnaan dalam menjalankan perintah Allah. Iman pasti akan hadir. Karena iman al-qaulu bil lisan, at-tasdiqu bil qalb, wal a'mal bil jawari. Mulut mengatakan, hati mengiyakan, badan mengamalkan. Syarat 3 ini jangan dilepaskan. Itu baru dikatakan iman. Yo mulut berkata, yo hati mengiyakan, dan juga diiyakan dengan perbuatan. Insya Allah. Ditambah sekot lagi, Ustaz. Udah. Jenggot harus panjang, enggak ya? Bukan ya. Udah. Jaga gawe. Ya. Baik, itu tadi jawaban dari Ustaz. Nanti kita sambung lagi, Bu ya. Masih tetap semangat? Nyambung lagi dak kok, Bu? Nyambung. Ya, kalau nyambung saya tutup lah kok. Ada ya. Baik, kita rehat dulu sejenak, Ibu. Nanti dipersiapkan lagi pertanyaannya. Masih didukung oleh BRI Syariah bersama wujudkan harapan bersama untuk Provinsi Jambi dan untuk sekitarnya ya. Tetap bersama kami di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal a'yana ishtaqna li wal hawa nadana wal